Haleluya. Kembali dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Firman ini menguatkan, meneguhkan, dan mengajarkan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, judulnya dengan tema murah hati. Di dalam Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati digambarkan sebagai sikap berbelas kasih, sikap menunjukkan kebaikan, kerendahan hati. Umumnya dalam kehidupan kita akan bermurah hati kepada orang yang baik pada kita, atau mereka pernah baik kepada kita, atau kita bermurah hati karena ada sesuatu yang diharapkan daripada orang tersebut. Di dalam pekerjaan, mungkin kita memiliki atasan yang menyebalkan buat kita, tetapi kita tetap baik, tetap murah hati, karena kita tahu, siapa tahu orang itu bisa berguna bagi kenaikan karir kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 32 sampai 34, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dan meminjamkan dengan mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, maka firman Tuhan katakan, kita tidak lebih dari orang-orang berdosa. Ini adalah satu teguran firman Tuhan. Lalu apa yang membedakan kebaikan kita, kemurahan hati kita dengan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berdosa? Di dalam ayat ke-27, di situ katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Inilah yang membedakan kebaikan kita, kemurahan hati kita dengan kemurahan hati yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Kasih itu murah hati. Di dalam 1 Korintus 13 ayat keempat. Kita melihat di sini dalam ayat pokok kita, kemurahan hati yang ditunjukkan dalam ayat 35 bagian yang B. Di situ dikatakan, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hal ini mungkin secara manusia sulit untuk kita lakukan. Ini bukanlah proses yang bisa kita lakukan dalam waktu semalam, tetapi untuk sampai ke tahap ini, kita perlu hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lewat pimpinan oleh Roh Kudus. Di situ tadi kita lihat Dia yang akan mengingatkan
semua yang telah kukatakan kepadamu. Di mana kita akan melihat perkataan Yesus, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat kehidupan yang kita lakukan, Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita, mengajar kita untuk dapat menunjukkan kemurahan hati kita, sekalipun terhadap orang yang menyakiti, orang yang menjadi musuh kita. Yesus menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menunjukkan kasih-Nya. Yesus menunjukkan kemurahan hati-Nya yang luar biasa. Dia mati bukan untuk orang-orang yang mengasihi Dia saja, bukan untuk pengikutnya saja, tetapi Dia juga mati untuk orang-orang yang membenci, orang-orang yang menganiaya Dia, orang-orang yang menghina dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hidup buat orang lain. Yesus mati buat orang lain supaya bisa selamat. Tentulah kita perlu pimpinan dan tuntunan oleh Roh Kudus. Kita menunjukkan sikap kemurahan hati kita bukan karena membenarkan apa yang mereka lakukan kepada kita, tetapi karena kita menyadari betapa besar murka Allah terhadap perbuatan mereka. Oleh itu, kita tentu tidak mau murka Allah nyata dalam kehidupan mereka. Dan dalam Matius 5 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Biarlah kita meneladani sikap kemurahan hati dari Yesus Kristus. Kebaikan-Nya, kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita mau tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita murah hati seperti Yesus. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan untuk murah hati seperti Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Engkau menyertai, melindungi, dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.